Halo, iya, selamat sore dengan Bapak Rudi ya, Pak. Dari mana? Oh, saya dengan Pak Angga nih, Pak Rudi. Tapi betul, ini sebelumnya mohon maaf, Suaranya Pak Rudi putus-putus. sendiri ya. Ya, mohon maaf, ini betul sebelumnya dengan Pak Rudi sendiri ya, atau Pak Rudi langsung ya. Angga dari mana? Ya, sebelumnya saya tanya dulu, maaf nih Pak. Bapak Enggak, dengan Pak saya Rudi tanya dulu langsung. dari mana dulu dong. You ngomong dulu Iya, dong. maksudnya gini sebentar dulu. Maksudnya gini, takutnya saya udah ngejelasin, Bapaknya bukan. Loh, kan gitu. tadi Karena saya nggak usah. Nanti kan begitu you jelaskan saya tinggal bilang. Oh, Langsung ya, begitu saya mau datang langsung aja, jelasin. berarti Saya saya tanya dulu itu simpulin. dari mana? Angga Bapak dari mana Rudi dulu langsung dong, ya. yang jelas dong. Pak Rudi, saya dengan Pak Angga mewakili dari Bank HSBC, Pak Rudi. Dan Jadi sebelumnya kita HSBC. HSBC, ya. Ini saya ini untuk mengenai kartu kredit. Betul. Gimana? Dari mana tadi? Kartu kredit HSBC, ya. Oh, untuk HSBC, Angga. Kartu platinum cashback nih Pak Rudi ya. Ya, Mohon gimana? maaf Pak Rudi, tadi saya ini karena kan takutnya udah dijelasin. Enggak kan begitu you bilang dari mana kan saya bisa langsung bilang. Ya, Bukan oke. dari bukan Ya. Pak Rudi gitu kan Siap. bisa. Siap. Ya, jadi ini kebetulan ada info untuk kartu yang 483574880070970971. Ini Ya. mohon maaf, kita lakukan pengecekan sampai terhitung ya 2020 terakhir kemarin belum ada penyelesaian ataupun pembayaran ataupun pelunasan. Betul. Nah, jadi kita mau informasikan untuk tagihan ya Pak, untuk saat ini ada di angka Rp13.844.203.000. Ya, 13 Nah, ini 13 juta. Gimana? Betul. Jadi ini untuk infonya, untuk tagihan Bapak supaya tidak terblacklist di Bank Indonesia ataupun supaya koleksibilitas ataupun ini selesai. Sudah masuk blacklist dong. Otomatis sudah masuk blacklist dong. Jadi begitu, betul. Jadi ketika nanti Bapak diselesaikan, dibayarkan itu langsung kita hapuskan untuk blacklistnya. Jadi ini ada informasi juga sih dari 13.844 ini. Ya ini kalau untuk pelunasan ini kita bisa bulatkan aja menjadi di angka Rp10 juta seperti 10 itu. juta rupiah. Betul. Jadi pemotongannya lumayan di 3.844.000. Kayaknya lebih lumayan kemarin pemotongan dari si siapa itu yang di 5 juta kalau nggak salah ya. Oh begitu. Waktu kapan? 5 juta kalau nggak salah ya. Si siapa? Oh 5 juta. Aduh kok jadi saya lupa namanya ya. Apa itu langsung penawaran dari Bank HSBC juga ya Pak? Iya dong, masa dari yang lain. Kita kan bicaranya Bank HSBC. Dari informasi yang berbeda gitu kan. Karena memang kalau untuk penawaran di 5 juta, kalaupun memang penawaran itu memang udah cukup lama sih Pak. Ada mungkin tahun kemarin ya Pak. Iya betul. Katanya dari tahun kapan tuh terakhir saya bayaran? Kalau kan ada penawaran, cuman untuk jumlah nominalnya memang nggak ada informasi. Kalau untuk penawaran memang itu dari tahun-tahun kemarin, cuman memang Bapak belum bisa untuk pengupayakan. Penawaran nggak? Maksudnya penawarannya yang 5 juta itu tahun kemarin, maksudnya enggak? Betul. Enggak, baru tahun ini kok, baru sama si siapa itu lupa. Akhir, maksudnya akhir kan? Enggak juga, baru 2-3 bulan. Itu. Tapi kenapa waktu pada saat penawaran Bapak kenapa maaf nih nggak ambil langsung? Apakah nggak mau? Saya bilang belum mau menyelesaikan. Oh, nyicil jadinya. Enggak juga. Nyicil juga saya nggak mau. Saya belum mau menyelesaikan dulu tagihan tersebut. Kecuali kemarin kalau kan saya sudah bilang, saya kalau untuk sementara saya belum menyelesaikan dulu, mungkin 2-3 tahun lagi. Tapi dengan siapa ya kok saya lupa ya namanya ya. Itu saya sudah ada pengajuan tuh, kalau misalnya mau sekarang juga ya di angka 2 saya oke, di angka 2 juta. Kalau enggak ya nanti dulu aja, tunggu saya sudah ada niat untuk menyelesaikan. Betul, nggak apa-apa. Kita hargai untuk penawaran Bapak, yaitu mungkin hak Bapak ya untuk mengajukan penawaran ke HSBC. Cuman ini yang perlu digarisbawahi Pak, mohon maaf. Kalau untuk penawaran Bapak di 2 juta itu sangat jauh sekali. Jadi memang kita pastikan itu nggak bisa. Bukan istilahnya kita menolak, karena memang dari tagihannya sendiri kan itu di angka 13.844.000 seperti itu. Nah kalau misalkan Bapak mau mengajukan di angka 2 juta, langsung kita sampaikan itu memang nggak bisa, jauh sekali untuk angka penawaran dari Bapak. Tapi kita tetap hargai kok penawaran dari nasabah. Itu kan keluasan nasabah untuk melakukan negosiasi dengan bank. Cuman memang ada kapasitas batas untuk maksimal pembayarannya berapa sih ini setelah dikurangi dengan keringanan. Cuman penawaran Bapak itu memang 2 juta. Nah yang saya mau sampaikan ini ke Bapak, itu memang betul kalau untuk penawaran itu yang mau kita bantu kan ini memang untuk angka yang penawaran dari pertama itu kan di angka 10 juta. Nah terus ada penawaran di angka 5 juta. Nah kita ambil tengahnya aja, mungkin kita bisa mengajukan di sini Pak
ya untuk penawaran di atas 5 itu memang bisanya ya sekitar di angka 7 juta pengajuannya. Saya kira itu apa namanya di angka situ nawarin di atas di angka 10, terus yang sebelumnya di angka 5, kok jadi di tengah-tengah di angka 7, 5 aja saya tolak apalagi 7, gimana sih? Betul. Jadi gini pengajuan betul. Maksudnya pengajuan kan Bapak pun sama gitu, Bapak mengajukan 2 juta ya oke kan kita maksudnya tampung pengajuan Bapak, cuman kita nggak bisa untuk langsung maksudnya memberikan ini tok 2 juta ke lunas, itu memang jauh sekali sih Pak begitu. Ya ini karena memang sifatnya di angka 5 itu memang nggak bisa, mungkin kalaupun memang pada saat dulu sebelumnya ada penawaran 5 juta ya istilahnya apa ya, Bapak mungkin pada saat itu udah ambil tagihannya 5 juta di HSBC sendiri udah meng-ACC gitu kan. Nah ini karena memang nggak ada kejelasan, akhirnya 5 juta nggak bisa, itu memang jelas nggak bisa. Tapi kalau di angka antara 7 sampai 10 kita bisa bantu untuk mengajukan seperti itu. Terus terang saya malah bingung jadinya. Kenapa dari angka 5 juta jadi 10 terus sekarang di angka 7 juta? Sudah saya bilang tadi kan ditawarkan di angka 5 aja saya belum mau kemarin. Malah mungkin bisa di bawah 5 itu kemarin kalau negosiasi. Cuma saya maunya di angka 2 gitu loh. Nah, kok malah balik lagi ke angka 7 penawaran. Saya ini nggak nawar di angka 7, nggak mau tahu di angka itu sih. Ya, Bapak betul, mohon maaf. Bukannya ini memang nggak bisa, jangan. Kalau di angka 2 memang nggak bisa, kita nggak bisa. Ya nggak apa-apa, perlu digarisbawahi. Saya bilang kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya kan nggak maksa. Kalau nggak bisa ya nanti dulu, mintanya kan sekarang. Posisinya kan yang minta sekarang itu dari HSBC sekarang juga. Ya kalau sekarang juga saya bilang, kalau di angka 2 juta saya usahakan sekarang juga. Tapi kalau maunya di angka 5 ya nanti dulu aja nunggu saya sudah ada niat untuk menyelesaikan. Nah, saya langsung calling ke HSBC atau ke HSBC yang terdekat ini bisa. Betul sekali. Tapi maksudnya gini, ini kan Bapak kalau saya cek udah lumayan lama nih di HSBC. Iya, betul sekali. Akan ada sungkan istilahnya dari menahan angka atau apapun, itu enggak, karena justru ini penawaran Bapak ini karena Bapak sebelumnya menjadi prioritas nasabah HSBC, bukan yang setahun 3 tahun 4 tahun. Bapak itu dari 2012. Betul. Berarti itu memang udah cuman kalau misalkan kan ada tuh histori saya pembayaran kayak apa ya dah. Iya, makanya kita udah nggak dari masalah angka nih Pak Rudi, jujur kita nggak menahan-nahan, apalagi ya maksudnya ya kalau misalkan mungkin di 2 itu nggak bisa, tapi kalau misalkan di angka 7 ya saya mau coba untuk bantu mengajukan pelunasan Bapak. Iya nggak usah diajukan kalau di angka 7 mah dibilangin. Kan kemarin saya sudah katakan dari HSBC aja nawarkan 5 aja saya tolak, kok malah saya disuruh ngajukan di angka 7, kan lucu. Atau mau lagi gimana nih Pak dari angka 13.844? Bapak mau kemampuannya berapa nih per bulan? Sesuai kemampuan Bapak. Paling dicicil aja kalau misalkan untuk pelunasan belum bisa ya 3 juta. Saya belum mau menyelesaikan. Biarin aja kena bunga denda dulu atau kena saya masuk blacklist BI checking dulu nggak apa-apa, biarin aja dulu. Mau telepon saya, mau telepon saya tiap hari juga boleh. Apanya yang disayang nih? Kenapa blacklist saya? Sayang kalau masalahnya kalau masalah blacklist ya itu jelas sayang lah. Mungkin Bapak saya selesaikan yang HSBC kan saya masih ada kartu lain yang masih menunggak, sama aja. Betul, tapi kan maksudnya setidaknya penawaran yang dari HSBC keringanan yang paling besar di antara bank lain, setidaknya itu bisa mengurangi beban di bank lain juga sama. Kok betul-betul terus? Anggap kok betul-betul terus. Bank lain juga ada yang lebih besar kok. Bapak mungkin suka sharing dengan beberapa nasabah pemegang kartu kredit. Lagi pula kan di sini Bapak bukan nasabah sebentar di HSBC. Pastinya Bapak kan suka sharing atau suka berbagi informasi kepada sesama. Saya tahu kok angka diskonnya yang paling besar. Kita justru di sini memberikan angka diskon yang paling besar. Bank lain hanya bisa memberikan 30% sampai 40%. Enggak, 50 juga banyak kok. Bahkan ada yang 60%. Nggak ada, HSBC saja. Nggak ada yang bilang siapa, nggak ada. Saya yang tahu lihat sendiri kok kamu mau bilang nggak ada, gimana sih Angga? Kalau buat kamu mungkin nggak ada. Betul, karena kita sudah emang handle beberapa kartu pernah kok kita tahu. Makanya saya kaget kalau misalkan ada penawaran dari bank lain ya, khususnya mungkin bank lokal ya, menawarkan sampai 60%, 50%. Apa bisa gitu? Kalaupun memang ada, ya jauh-jauh itu sangat istimewa banget gitu. Justru ini ya maksudnya
Apa? Bapak kan banyak bank di antara bank lain. Setidaknya Bapak bisa mengurangi dulu tagihan yang penawarannya paling besar. Jadi kan nanti HSBC beres tuh. Tinggal nanti masuk yang ke bank lain. lain. Nanti saya selesai HSBC, yang lain iri nanti. Jadian yang lain. Biar sama-sama aja lah, sama rata aja lah. Biar adil lah. Jadi sama rata nggak dibayar. Kalau nggak dibayar mah jangan dong. Iya. Jangan kalau nggak dibayar. Yang bilang nggak mau dibayar siapa? Belum mau bayar. Ya, kalau ya. menunda-nunda lah. Maaf nih kalau misalkan Bapak kan mungkin saat ini. Halo. Kalau menunda-nunda kan nggak baik juga. Karena kan ujungnya mungkin hutang harus dibayar. Ya ini iya, hutang harus dibayar. Saya nggak pernah bilang hutang nggak boleh dibayar. Nggak mau dibayar. Saya kan bilang saya mau bayar, tapi nanti 2-3 tahun lagi coba gitu. Menunda kalau itu kan proses terlalu lama dong. Jangan menunda, tapi kan setidaknya kalau kita mampu menunda hutang itu juga nggak baik, Pak. Sama yang bilang nggak baik. Oh, saya menunda untuk memenuhi kebutuhan hidup dulu keluarga saya. Nah, kalau saya nggak mau memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya dulu, rezeki dari mana nanti? Dari keluarga aja nggak diurus, apalagi kok malah cuma untuk bayarin hutang dulu. Justru itu saya mencari rezeki supaya rezeki saya datang terus karena keluarga saya terjamin, kebutuhan saya terpenuhi keluarga. Itu juga bebawa sial. Kalau dibayar sial kok. Loh itu kan kalau nggak dibayar. Saya bilang nggak bayar kok. Saya kan bilang mau dibayar tapi nanti, belum sekarang. Kalau nggak bayar bener. Kalau nggak bayar hutang itu sial, bener. Saya kan belum mau bayar hutang. Tapi amit-amitnya gini ya Pak, saya doain lah maksudnya gini, kalaupun Bapak memang menyelesaikan kan nanti banyak yang mendoakan Bapak dari Bang. Oh iya Pak, silakan moga Bapak banyak rezekinya. Itu tuh ucapan tuh doa dari Bang Asli. Kalau saya mencukupi kebutuhan keluarga dulu, yang doain lebih banyak lagi. Oh iya, keluarga didahulukan. Keluarga itu memang prioritas betul, tapi kan ini sisi buruknya hutang yang memang harus dibayar. Iya, memang harus dibayar. Yang kedua untuk bank saya sudah jaminin itu SLIK saya sudah kena tuh. Ya sudah kan, artinya kan saya sudah nggak apa-apa lah. SLIK saya kena dulu. Saya lebih beratkan ke keluarga dulu. Tapi sayang nih Pak, kalau misalkan nih kan kadang kita juga impact psikologis. Ya mungkin kita hanya menagih lewat telepon, tapi kan kedepannya kalaupun memang nanti ada kolektor yang nggak tahu mungkin dari bank SBC datang ke sekolah Bapak menagih anak Bapak ke sekolah anak Bapak. Itu kan jadi maksudnya mau datang ke sekolah SBC penagihannya mau datang ke sekolah anak saya, maksudnya gitu. Lo tadi situ ngomong sendiri lo. Ini saya rekam lo ya. Jadi bisa didengarkan lo ya. Anak Bapak karena nanti coba maaf nih kalau misalkan ada yang sampai datang kita mah istilahnya HSBC nggak sampai harus mengancam gitu, enggak lah Bapak bisa bedakan. Jadi gimana? Kalau datang baik-baik cuma membicarakan masalah hutang piutang sih harusnya nggak mengganggu psikologi ya. Kenapa harus mengganggu? Kecuali kalau datangnya bentak-bentak, marah-marah. Nah itu anak saya mungkin dengar marah-marah terus anak saya dengar iya psikologinya kena. Ini Bapak bilang keluarga. Bentar. Yang tadi dulu dong. Lanjut dulu, jangan kemana-mana dulu dong. Enggak. Masih dengar saya kan? Coba. Gantian saya ngomong dulu. Saya dengar. Ya, enggak, tadi situ bilang, makanya jelasin dulu. Tadi kan situ bilang nanti anak saya psikologinya gimana. Itu maksudnya kalau yang datang dari SBC bentak-bentak, marah-marah gitu ya? Bukan dari HSBC. Karena begini tadi Bapak sampaikan Bapak punya beberapa bank. Kalau kita enggak, kita bahas HSBC dong. Ini enggak usah bahas yang bank lain dong. Situ kan tadi bilang masalah HSBC. Jelasin dulu tentang HSBC dong, jangan bahas yang lain. Kalau misalkan ini mungkin handphone dipegang sama anak Bapak, atau misalkan mungkin karena Bapak saking menunda pembayaran. Nggak usah yang handphone dong, yang datang. Tadi kan situ bilang yang datang. Gimana sih? Datang ke sekolah. Enggak kok lari-lari. Enggak, sebentar dulu Pak, maaf. Sebentar dulu saya menjelaskan. Oke. Terus nanti ketemu dengan anak Bapak menyampaikan tolong. Sebentar. Saya tanya ini dari kasusnya itu dari bank mana nih? HSBC bukan? Dari bank mana saja? Loh, kalau gitu kamu menjelek-jelekan bank lain dong. Bank mana saja? Kamu menjelek-jelekan bank lain dong. Kita bicaranya dalam konteks bank HSBC. Itu nggak usah bahas yang bank lain. Gitu loh. Kalau gitu saya urus bank lain aja. Saya selesain bank lain dulu. HSBC belakangan aja. Karena kan kita bahasnya kan bank lain tadi. Itu bilang. Iya, bank lain mau bank lain ya.
hutang harus dibayar gitu. Loh iya Jadi loh. Tadi situ kalau ngomong saya suruh dengerin, saya gantian ngomong, kamu nggak mau dengerin, nggak mau jawab. Enggak, soalnya gini Pak, karena kan ujungnya kita, maksudnya kalau nggak dibayar apalagi menunda sampai 3 tahun itu janganlah. Karena nggak Jangan baik apa? juga. Jangan sampai menunda. Kalaupun Bapak Kenapa? memang Tadi saya pengen penasaran tadi dengan masalah datangnya itu loh. Kita lanjut yang masalah tadi yang datang lagi itu gimana itu jadi? Gini, ya Pak, kalaupun memang nanti datang ke sekolah atau misalkan Ke datang sekolah. Siapa tuh? Siapa yang datang ke sekolah? Oh nggak tahu siapa. Oh jadi termasuk HSBC ya artinya? Kan kalau yang datang kolektor kan. Termasuk HSBC maksudnya. Kalau nggak tahu siapa? Akan menyampaikan tolong sampaikan ke akhirnya punya piutang. Iya, itu dari mana sih? Itu memang pernah tahu, pernah tahu. Ya kan nanti pasti istilahnya lama-lama mungkin terendus juga Pak. Terendus siapa? Enggak, ya terendus tercium. Bapak mengukur nggak dibayar. Ya, terendus siapa? Maksudnya terendus siapa? Kita mau ngomong HSBC atau mau bank lain? Pak, kalau misalkan mungkin Bapak mau tahu, ini yang menagih dari SBC itu seluruh nasional, Pak. Maksudnya? Bukan kami aja. Banyak, Pak. Saya di sini mungkin masih memahami dan mengerti. Nasional. Secara nasional. Penagih dari HSBC. HSBC, bank lain tuh semuanya sama. Jelas kalau misalkan mungkin Bapak punya tagihan bank lain, bukan saya ngebela bank lain juga ya. Pun istilahnya ngebela bank juga yang lain. Karena ya memang kondisinya harus dibayar juga sama rata. Gitu. Jadi mau HSBC apa enggak, artinya mau HSBC atau bank lain itu bakal mengendus sampai segitu kan, sampai menagih ke sekolah kan, maksudnya gitu kan. Jangan sampai, apalagi menunda 3 tahun. Oh iya, sebentar. Boleh saya ngomong dulu dah. Kenapa? Silahkan. Boleh saya ngomong dulu ya. Itu tadi bilang jangan sampai penagihan sampai ke sekolah gitu kan. Betul. Iya, itu dari HSBC dan bank lain kan maksudnya kan. Kita informasikan ke Bapak ini supaya apa? Supaya Bapak saya tanya dulu, jawab dulu dong. Itu maksud si Angga itu penagihan dari HSBC bakal sampai ke sekolah lain, no? Termasuk dari bank-bank lain juga gitu kan. HSBC termasuk juga kan. Oh, saya nggak bilang termasuk. Loh, tadi kan katanya perumahan gimana gitu, bilang salah satunya. Iya kan? Ya, kita atau kalau gitu nggak masalah. Kalau situ artinya situ menuduh bank lain seperti itu. Ya sudah, ini juga didengarkan oleh bank lain. Ini Angga dari HSBC mengatakan demikian, bank lain. Sedangkan HSBC nggak seperti itu. HSBC nggak bakal seperti itu. Tuh, sebentar, jawab dulu. HSBC nggak bakal seperti itu. Kalau misalkan memang HSBC seperti ini, karena kronologisnya apa? Ada sebab, ada akibat. Kalaupun memang harus terjadi seperti itu, apa? Karena kondisi Bapak sendiri yang mempersulit kondisi. Oke, cocok. Artinya sudah mengakui ya. Situ mengatakan, Angga mengatakan penagihan HSBC pun akan mencari ke sekolah anak saya, ya kan? Karena dianggap saya tidak Loh, kok enggak? Sudah jelas perkitaannya sama dong. Situ bilang nanti kalaupun terjadi, itu karena Pak Rudi tidak bekerja sama tadi. Lah, bener dong. Artinya ada kemungkinan bakal terjadi seperti itu dong, Angga. Itu kan bilang tadi, kalau sampai terjadi, ada sebab akibat. Hal nggak baik, betul itu, jujur Pak, kalau menunda-nunda sampai itu 3 tahun 4 tahun. Selama maksudnya bisa diselesaikan, selama Bapak masih sehat, Bapak masih bisa ada usaha, mari dibayar utangnya, dibayar aja utangnya. Oke, yang penting saya tadi sudah note, ya kan. Angga sudah menegaskan dari HSBC, kalau saya nggak bayar-bayar, nanti bisa jadi akan menagih ke sekolah anak saya. Oke, sudah saya note. Somasi sudah datang berapa kali? Oke, siap. Oke, nanti biar si Pak siapa tuh kemarin ya, Nelson atau siapa, biar nanti dia telepon saya lagi. Nggak akan ada yang menghubungi. Jadi gini maksudnya Pak, kenapa ini dihandle oleh kami ya? Ini penanganan tahap akhir. Jadi maksudnya kita minta kesadarannya aja deh dari Bapak, gitu aja tanpa perlu kita panjang lebar ini itu. Kalaupun memang bisa tok di angka segitu, buat apa dipersulit daripada saat awal udah di ACC. Kita betul jujur ini untuk membantu Bapak keringanan itu, angka 7 pun mengajukan dengan keringanan, permohonan keringanan, karena nanti ada surat keringanan yang harus dibuat. Nggak perlu, ngapain di angka 5 aja saya tolak kok. Nah, itu jadi masalah. Lo nggak jadi masalah. Situ kalau mau beli, kalau dapat penawaran di angka 5 terus naik ke 7, pilih yang mana? Pilih yang 5 kan?
Ya kalau misalkan Bapak berani untuk 5, saya coba untuk mengajukan banding. Nah, tadi bilang nggak bisa di angka 5, sekarang diajukan di angka 5. Di 5 saya sudah dari kemarin saya tolak, saya nggak mau dulu Mas. Biarin aja. Nggak apa-apa. Usaha kan kita usaha mengajukan, siapa tahu mungkin usaha kalau itu kan ya yuk ajuin aja yang di angka 2 tadi, yang tadi saya akan di angka 2. Apa betul kita yang nggak bisa nggak mau juga, memang nggak bisa atau itu nggak bisa. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kalau belum bisa. Bapak sambil pelajari juga ya untuk mengenai pelunasan sendiri ya kita bantu ya untuk angka pelunasan ya tetap untuk angka amannya di angka 7 juta. Mungkin saat ini Bapak mau memikirkan untuk ya kondisi finance keuangan mengusahakan dari mana ya nggak apa-apa, ini kan masih ada waktu, nanti saya hubungi lagi ke Bapak. Nah kapan saya hubungi ke Bapak? Hari Jumat ya nggak apa-apa lah, saya hubungi hari Senin, jadi Bapak hari Sabtu Minggu Bapak bisa ada usaha untuk ya kamu mau hubungi kapan aja bisa, nggak masalah saya. Nah, hubungi aja paling hubungi hari Senin ke Bapak itu aja. Boleh, nggak masalah. Terima kasih Pak Rudi ya untuk waktunya Pak ya. Oke. Ya, selamat sore Pak Di. Ya. Selamat sore ya.